رمضان رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ya banati wa banani. Sobahul nur. Kaifa halkum? Alhamdulillah annakuna fi halatil khair. Qabla nahtu ila darsuna hadal yaum nabda bikiroti al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anakku yang soleh dan solehah, semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus tetap semangat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Kita doakan semoga wabah virus ini semoga cepat berlalu agar kita bisa berkumpul lagi dengan teman-teman, dengan saudara-saudara ataupun dengan guru-guru kalian. Membaca Al-Quran sepatutnya dikerjakan setiap hari, setiap waktu, termasuk pada bulan suci Ramadan. Membaca Al-Quran pahalanya begitu besar, apalagi dikerjakan pada bulan Ramadan. Tentu lebih baik lagi dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan ini segala amalan menjadi berkali-kali lipat pahalanya, termasuk membaca Al-Quran. Banyak keutamaan membaca Al-Quran saat Ramadan. Nah, Miss akan menjelaskan ada 10 ya keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, mendapatkan pahala hingga 700 kali lipat toh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan setiap manusia hingga 700 kali lipat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Semua amalan anak Adam akan dilipat gandakan balasannya. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat. Nah, bagaimana kalau teman-teman sudah membaca satu ayat itu 10 pahala? Kalau dikali berapa ayat kalian baca? Wah, banyak sekali pahalanya teman-teman. Lalu yang kedua ada tentang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Apa itu mahir? Artinya pintar atau dia sudah mahir dalam membaca Al-Quran. Ya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulai lagi berbakti. Sedangkan orang yang belum mahir dalam membaca Al-Quran ataupun yang terbata-bata membaca Al-Quran harus lebih semangat lagi dalam belajar menghafalkan Al-Quran. Lalu yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sesuai hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, didatangkan pada hari kiamat yaitu Al-Quran dan para pembacaannya yang mereka itu dahulu mengamalkannya di dunia dengan didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran yang membela pembacaan kedua surat ini. Pada hadis lainnya Rasulullah SAW juga bersabda, artinya bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat, bercahaya di langit. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, engkau hendaknya membaca Al-Quran agar ia menjadi cahaya bagimu di muka bumi dan mengingatmu di langit. Pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan ialah akan menjadi cahaya di langit dan terlihat oleh Allah sehingga ia mendapat perlindungan dan keselamatan dari Allah. Yang kelima, Al-Quran mengangkat derajat orang tua di akhirat. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda,
Artinya, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota di hari kiamat yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia ini. Maka, apa pendapatmu tentang orang-orang yang mengamalkannya? Mengaji di bulan Ramadan juga bisa mengurangi dosa orang tua, sebagaimana orang tua yang memiliki anak soleh dan solehah akan selamat dari azab neraka. Lalu yang keenam, menjauhi dari godaan syaitan. Ketika membaca Al-Quran, maka kita akan terfokus pada apa yang kita baca. Untuk itu, kebiasaan membaca Al-Quran tidak disenangi syaitan karena dengan hal itu ia sulit untuk menggoda dan membisikkan hal-hal buruk pada manusia. Yang ketujuh, membangun pikiran positif. Di dalam Al-Quran berisi berbagai ilmu dan juga hikmah yang positif. Dengan membacanya, tentu saja hal ini juga akan mempengaruhi pikiran kita menjadi lebih positif, terutama di bulan Ramadan. Walaupun diuji dengan lemasnya fisik, ataupun kita dengan haus, lapar, tentu pikiran kita akan baik karena dipengaruhi oleh hikmah dan ilmu positif tersebut. Untuk itu tidak rugi jika kita membaca Al-Quran sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Yang kedelapan, orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti sebuah kurma, tidak ada wanginya tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihanah atau kemangi, aromanya wangi tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hanzalah, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, tanda cinta kepada Allah dan mencintai Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah, jika ia mencintai Al-Quran berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ke-10 nih, yang terakhir teman-teman, dengan Al-Quran Allah meninggikan suatu kaum dan dengannya pula Allah merendahkan suatu kaum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah meninggalkan suatu kaum karena Al-Quran ini dan merendahkan juga karenanya. Hadis riwayat Muslim. Yakni bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya isinya, maka Allah akan meninggikannya sebaiknya orang yang mengetahuinya, namun malah menginginkannya, maka Allah akan merendahkannya. Sampai di sini materi ini, semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat dan harus tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.